Ya, hari ini kita belajar mengenai rantai obat. Tadi apa coba yang di apa? Ada nggak yang menyinggung mengenai rantai obat tadi di kuisisnya? Ada? Kira-kira yang bisa kalian tangkap tadi rantai obat kira-kira apa? Kenapa? Distribusi obat ya. Jadi rantai obat itu cara distribusi obat yang baik ya. Jadi cara distribusi obat yang baik itu sudah ada peraturannya, udah ada regulasinya sesuai peraturan di CDOB ya. Definisi CDOB itu sendiri apa coba? CDOB itu apa? Heeh. Jadi ada CDOB, ada CPOB ya. Kalau dalam dunia farmasi itu, kalau CDOB itu cara, sesuai singkatannya aja singkatan. Cara distribusi obat yang baik. Kalau CPOB, cara pembuatan obat yang baik. Jadi lihat ada D-nya, ada P. Jadi itu ya. Itu ada regulasinya ya. Jadi kalau ditanya sekarang CDOB apa? Berarti cara distribusi obat yang baik. Jadi kalau untuk obat itu, peredaran obat itu, jadi untuk sampai ke pasien itu ada rantainya ya, tidak seharusnya misalkan dari pabrik pembuatan nih kita langsung beli untuk pasien, nggak seperti itu. Nanti ada regulasinya untuk bagaimana si obat bisa sampai dikonsumsi oleh pasien ya. Mari kita lanjut. Nah, ini regulasinya itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, di sini sediaan farmasi harus aman, harus berkhasiat, bermanfaat, bermutu, dan terjangkau. Kemudian pengamanan sediaan farmasi dilaksanakan untuk melindungi masyarakat dari bahaya karena penggunaan yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan atau keamanan dan atau khasiat kemanfaatan. Kemudian di regulasi yang keduanya di PP 51, kalau PP itu ya peraturan perundang-undangan 51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian. Nah, di sana pekerjaan kefarmasian dalam fasilitas distribusi harus memenuhi ketentuan cara distribusi yang baik. Kemudian diatur dalam Permenkes nomornya itu 1148 tahun 2011 tentang perdagangan besar farmasi atau PBF. Pernah dengar PBF? PBF, tahu nggak PBF? Ya, pernah dengar tapi nggak. Ini misalnya PBF ini tahu nggak? Ya, Sanben. Nah, kalau PBF itu biasanya kalau yang di Kerawang itu, yang di daerah Kelari itu, yang Konimek itu ya, apa sih namanya? Nah, itu produk itu. Kemudian kalau yang PBF itu Kencana Jaya kan ada apoteknya, ada PBF-nya ya. Kemudian ada kalau PBF sama apotek bedanya tahu nggak apa? Lebih besar PBF apa lebih besar apotek? Lebih besar PBF. Jadi kalau PBF itu ya, menyuplai untuk apotek-apotek ya. Karena pembeliannya itu udah berkarton-karton. Beda kalau apotek kan paling berapa ya. Jadi ada aturannya, ada pembatasan penjualan obatnya. Nah, ini untuk PBF itu sendiri, ini diatur dalam Permenkes nomor 34 tahun 2014, yang terbarunya nomor 30 tahun 2017. Nah, PBF itu wajib menerapkan CDOB. Kemudian Badan POM melakukan pengawasan penerapan CDOB. Untuk peraturan Kepala Badan POM dan Makanan nomor 3, 1.34, 11, 12, 75, 42, nggak usah dihafal ya itu ya. Tahun 2012 tentang pedoman teknis cara distribusi obat yang baik. Sedangkan untuk SK Badan POM ini, nah ini ada ininya ya, tahun 2012 tentang pedoman teknis cara distribusi obat yang baik. Nah, dari mulai manajemen mutu, organisasi manajemen dan personalia, kemudian ada bangunan dan peralatan, ini harus disesuaikan. Operasionalnya, kemudian inspeksi diri, kemudian ada keluhan produk, kembalian yang diduga palsu atau disebut rekal ya. Jadi ada diretur ya, kalau itu jadi di rekal istilahnya ya. Kemudian transportasi, untuk apa namanya? Untuk penyaluran obatnya,
kemudian SARSDIS berdasarkan kontrak ya, kemudian ada dokumentasinya. Jadi aspek-aspeknya itu jadi harus dilihat, misalkan teknis distribusi obat yang baik itu dilihat, jangan asal misalkan oh ini ada aku nih punya modal, ceritanya begini, aku punya modal nih mau buka, kalau apotek terlalu kecil, nanti kalau apotek mah kan paling jualnya kita ke pasien atau ke dokter atau ke praktekan-praktekan ya. Aku mau yang gede aja, yang mau yang partai besar jadi jualannya. Nah, aku mau buka kalau misalkan obat itu kan bikinnya berarti kita bikin PBF ya. Nah, itu nanti pas kita pendirian PBF-nya itu aspek-aspek yang dinilai oleh BPOM itu tadi, nah kita dilihat dulu bangunannya sudah sesuai tidak, kemudian operasionalnya. Jadi kalau mau mengajukan apa namanya suatu usaha, jangan kita perizinannya dulu, harus kita misalkan ininya dulu apa namanya, dibuat bangunannya, dibuat sudah lengkap, sudah siap, sudah running, baru urus perizinan. Jangan dibalik ya, perizinan dulu, nah itu perizinan belakangan ya, karena pas nanti dilihat itu kita dilihat ininya sudah sesuai atau tidak ya, apa namanya, aspek-aspeknya. Nah tadi aspek-aspek CDOB ada berapa? Ada masa ada 9, ada manajemen mutu. Kalau manajemen mutu itu apa? Mutu itu kualitas ya, lebih ke kualitasnya. Jadi misalnya kualitasnya kita itu mau jual obat yang bagaimana ya, misalkan seperti itu. Kemudian kualitas pelayanannya kita nanti bagaimana ya. Kemudian organisasinya, organisasi itu biasanya dari kepemilikan, kemudian sekretaris, ada bendaharanya. Jadi kalau kita bikin usaha seperti itu ya, nanti harus ada sih pemiliknya siapa, ini penanggung jawabnya siapa. Jangan sampai kita yang pemiliknya, kita yang jualnya, kita bendaharanya, nggak mungkin kan, pasti kewalahan ya kalau sendiri ya. Namanya udah apa namanya, apalagi ini udah perdagangannya partai besar, berarti nanti ada yang sekretarisnya, yang dokumentasinya, pencatatannya ya, seperti itu. Kemudian bangunan, ya bangunan juga jangan asal misalkan bangunan kota kan kalau untuk penyimpanan obat kan harus suhunya sesuai, ada yang harus misalkan suhunya itu tidak boleh lebih, harus dijaga kan, kalau misalkan ini di Karawang daerahnya panas ya, berarti nanti di ruangannya itu harus ada AC ya, supaya nanti ke obatnya juga tidak rusak. Kemudian untuk operasionalnya nanti kita itu harus punya karyawan atau yang sebagai apa namanya, kalau di barang mah kan kurir ya, kalau tukang apa namanya, menyalurkan barang. Nah kalau di obat itu biasanya nanti ini ada medrep-medrepnya, atau pernah dengar kata medrep? Nah nanti kalau kalian juga nih banyak suka ada kerjaan yang misalkan nih produk obat yang jadi medrepnya, siapa yang jadi repnya, rep itu jadi biasanya mereka itu datang ke dokter menawarkan obatnya, medika representatif yaitu singkatannya. Jadi suka misalkan ini aku pegang produk apa namanya kalbe nih, nanti datangin ke rumah sakit, itu kan orang-orang sekolah yang datangnya. Nah seperti itu ya, nanti ada seperti itu ya. Kemudian distribusinya ya, kalau misalkan yang untuk seperti kurir-kurirnya mah ya nggak apa-apa, nggak dilihat pendidikannya ya, ya bisa aja kalian dari sarjana kesehatan masyarakat nanti. Kalau biasanya kalau yang jadi rep itu memang minimal pendidikannya D3, karena mereka itu harus pintar berkomunikasi. Misalkan kan apa namanya, kalau istilahnya dalam bidang itu istilahnya bukan brand ambassador ya, apa namanya ya, sales marketingnya ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan obat supaya diresepkan ke dokter, nah berarti kita harus datang kan dokternya. Dok, ini ada produk dari ini nih, dari kita, misalnya ini produknya ini obatnya bagus, gini-gini. Dan biasanya nanti misalkan kalau dokter sering meresepkan, nanti ada CN-nya atau ada P-nya, ada bonusnya berapa persen untuk dokternya, seperti itu biasanya ya. Itu jadi tugasnya medrep ya. Tahu kan pekerjaan medrep, tapi memang cukup menjanjikan sih kalau misalkan jadi medrep itu kan, tapi memang biasanya mereka itu kejar target, misalnya penjualan 1 bulan itu misalnya harus berapa puluh juta, dan penghasilan ke mereka juga lebih gede, tapi ya mereka nggak punya barang kan, ya ya memang nanti tugas berikutnya ya memang kunjungan ke dokternya, biasa minta tanda tangan gitu, cuma kunjungan-kunjungan aja. Ya kerjanya yang memang harus ngomong, tapi ya memang harus full time sih. Misalkan kan kalau dokter apalagi di rumah sakit kan tengah malam ya, ada yang jam 10 kita datangnya jamnya itu, memang kerjanya itu nggak kenal waktu gitu ya. Kalau siang ya bisa aja nggak kemana-mana, tapi nanti habis maghrib udah kelayapan seperti itu, berkunjung ke satu dokter ke dokter lainnya ya. Dari mana?
Nah, ini aspek-aspek CDOB juga. Di sini ada aneksnya itu aneks 1 bahan obat, kemudian ada aneks 2 itu produk rantai dingin, dan aneks 3 juga nanti ini bahan obat, antara bahan obat dan rantai dingin ya. Kemudian manajemen mutu di sini, sistem mutu yaitu suatu pengelolaan kegiatan berdasarkan kontrak dan kajian dan pemantauan manajemen resiko ya. Kemudian untuk distribusi obat secara umum, nah ini di sini yang pertama itu produsen. Kalau produsen itu biasanya apa? Orang yang memproduksi. Kemudian, nah dari produsen nanti masuk ke PBM, ya, kalau sudah ke PBM baru ke pengecernya itu bisa apotek, bisa toko obat ya. Kemudian baru ke konsumen, yaitu pasiennya itu sendiri. Nah, di sini distribusi obat narkotika atau daftar O. Nah, ini dari farmasi itu, dari industri farmasi ke kimia farma ya. Habis dari kimia farma ke apotek ya atau rumah sakit, kemudian ke pasien dengan resep dokter sesuai persepannya. Itu jika obatnya distribusi obat narkotika. Jadi tidak langsung belinya itu, tidak, itu kan dari harus dari ini dulu ya, harus proses dulu ya. Dan ini itu dari apa namanya? Dari industri farmasi itu tidak ke PBM, harus ke kimia farma ya. Karena narkotik. Jadi bisa dibedakan ya nanti. Nah, ini baru kalau untuk obat keras, ini masuk PBF ya, dari industri farmasi, nah dari pabriknya, baru ke PBF atau agen lain, nah baru ke apotek, rumah sakit, baru ke pasien. Nah, bedanya tadi narkotika sama obat keras, ya. Jadi narkotika itu tidak melalui PBF, bahaya ya kalau melalui PBF. Itu bahaya kalau narkotika. Yang pesan banyak-banyak gimana? Ya, makanya itu kan kalau narkotika itu ada pencatatannya, ada pelaporannya di sinapnya juga ya. Nanti dilaporkan siapa yang menggunakannya, siapa yang memakainya. Jadi kenapa harus dicatat seperti itu? Nanti kalau misalkan ada yang misalkan menuntut terus ini pakai narkoba, ya memang ada catatannya, ada riwayat pengobatannya, ada seperti itu ya. Ada yang meresepkannya, jadi nggak mungkin terjerat hukum ya, beda dengan yang tidak tercatat. Kemudian untuk distribusi obat bebas terbatas atau daftar obat W, kemarin apa W itu? Watchwing ya. Industri farmasi itu dibagi dua, ada PBF, agen lain, ada PBF agen lain juga, ada yang langsung ke apotek, ada yang dari PBF juga ke PBF-nya 2 kali ya. Jadi kalau seperti itu misalkan obatnya PBF 2 kali, bagaimana itu urusannya? Yang dari PBF yang lebih besar ke PBF yang lebih kecilnya ya. Kemudian ke apotek, rumah sakit, TOB ya, atau pasien, baru ke pasien. TOB itu toko obat ya. Distribusi obat bebas. Nah, kalau obat bebas itu dari industri farmasi, kemudian dari PBF, nah ada sama dari apotek, rumah sakit, toko obat, kemudian dari PBF ke PBF lagi ada yang ke apotek, toko obat, dan pasien. Yang beda itu cuma narkotika ya berarti. Nah, untuk obat tradisional juga sama, penyalurannya seperti itu. Industri farmasi, PBF, apotek, nah ada yang ke PBF lagi. Itu yang PBF 2 kali itu yang PBF-nya yang partai besar dan yang PBF-nya yang biasa saja ya, tidak terlalu besar. Jadi sama aja sebenarnya ya, nggak perlu kita hafal. Yang penting berarti kalau obat itu dari industrinya, dari pabriknya pasti ke PBF. Nah, dari PBF baru ke rumah sakit atau apotek ya, seperti itu. Gampang kan? Gampang. Kemudian untuk distribusi alat kesehatan sama ya. Kalau alat kesehatan contohnya apa? Alkes apa contohnya? Ya, apa alat kesehatan contohnya? Ya, itu namanya itu syringe ya. Jarum suntik atau spet ya. Kalau orang medis bilangnya spet 3 cc, spet 5 cc, spet 10 cc. Ya. Terus apalagi setelah jarum suntik banyak kan alat kesehatan apa? Hah? Tabung oksigen sama alat kesehatan. Terus apa lagi?
Infusan masuknya obat. Yang di Kerawang yang Alkes itu apa? Tahu nggak Alkes? Ya, stetoskop. Ya, toko Alkes di Karawang itu apa? Alkes. Tirta, tahu Tirta? Nanti kalau kalian misalkan butuh baju baju apa namanya? Baju gaun bukan gaun pesta. Itu baju yang hijau itu yang seperti itu baju gaun namanya gaun ya. Kalau di medis itu bilang gaun itu beda kalau ngomong di kalau ngomong di kita, kamu mau beli apa? Mau beli gaun. Emang ada yang nikahan? Orang mau operasi. Operasi kamu pakai gaun, jangan sampai nanti kamu tidak update malah mentertawakan mereka ya. Memang gaun itu seperti itu, misalkan yang apa yang suka di belakangnya ada talinya seperti itu ya. Nah itu apa? Apanya dagangnya? Enggak diresepkan kalau seperti itu. Kalau misalkan ke Tirta itu, misalnya yang botol ampul atau botol apa kosmetik itu yang buat yang racikan. Alkes kan banyak ya. Selain itu misalkan yang kayak untuk yang anak-anak sekolah di farmasi juga yang SMK itu kayak apa namanya tabung reaksi. Alkes kan tabung reaksi, terus apalagi kayak pipet. Ya stetoskop banyak seperti itu, tensimeter seperti itu ya. Banyak kan. Nah itu dibelinya di toko Alkes ya. Ya sama itu Alkes juga nanti ada dari PBF juga ada. Nah itu yang kalau di Kerawang itu yang besar itu Tirta ya, yang depan stasiun Tirta. Dan misalkan kalian butuh buat nebu nih, tapi sekarang kan banyak kan di online juga, nggak usah datang. Kalau nyari-nyari malah pusing nyari-nyari di mana, mendingan di online kita nggak usah keliling-keliling, udah dianterin depan rumah, malah diketok-ketok ke depan pintu ya. Mendingan ya bisa kan kalau misalkan beli Alkes. Iya benar. Kecuali misalnya yang barangnya gede kayak apa namanya kursi roda kayak gitu ya, kayak tabung oksigen. Masa beli tabung oksigen? Tapi kadang-kadang ibu beli tabung oksigen bener. Waktu zaman dulu corona kalau nyari-nyari itu yang tabung oksigen yang kecil itu ya susah, udah nggak ada di toko-toko Alkes. Ya belinya memang mending online. Ya memang ongkirnya, tapi kan dipikir-pikir ongkir kadang-kadang kan dapat potongannya. 30.000 dipotong jadi 10.000, ya mending dipikir-pikir beli online sekarang ada bener. Tapi kasihan juga ya kalau sekarang banyak toko-toko online yang memang yang kasihannya itu pedagang yang tidak update itu mereka dagangnya itu tidak di dunia maya, jadi hanya misalkan dagangnya di situ-situ aja. Makanya sekarang kan banyak yang mall-mall sepi ya. Ya kenapa? Karena orang itu sekarang udah pada males jalan-jalan ke mall, apalagi mallnya panas ya. Paling kalau ke mall ramainya itu tempat yang ada bioskopnya ya. Ramayana aja kan itu sepi ya, gara-gara ramai lagi gara-gara ada bioskop kan ya. Makanya ya kayak kalau misalkan mall-mall tuh yang baru juga yang apa namanya yang di itu Lajio ya. Nah itu ramainya ya baru-baru. Terus sekarang beritanya sudah malam ya. Iya makanya apalagi kan panas, mendingan ke mall aja sekalian ya, Presinda gitu yang dingin. Makanya kalau datang ke sana sebenarnya ya memang benar itu. Maksudnya apa diskonnya segitu? Ada dipikir-pikir itu sama aja kok. Cuma boomingnya itu gara-gara dia ada TikTok sekarang mah ya. Gara-gara misalkan jadi viral apa jadi ya. Tapi orang yang memang belanja ya cukup sekali, cukup tahu aja. Nah ini rantai pelayanan obat ya, dari pabrik ke PBF, kemudian apoteknya pesan, kemudian penerimaan. Nah di sini setelah adanya penerimaan, kemudian penyimpanan di gudang, kemudian ada penyimpanan di apotek, ada penyiapan obat. Untuk penyiapan obat di sini ada pemanggilan pasien, penyerahan obat, informasi obat. Itu outcome-nya ya. Nah, kemudian di sini ada penulisan resep, penerimaan resep, screening resep. Screening resep itu misalnya contohnya begini. Dokter kan nulis resep, yang nulis resepnya dokter ya. Kemudian diterimalah sama pasien. Nah, si pasien berarti resepnya dikasihin ke apotek ya. Berarti di apotek itu di screening resepnya, di screening itu dilihat namanya siapa, obatnya apa saja, umurnya berapa, alamatnya di mana, apakah sesuai tidak dosisnya, itu namanya screening resep ya.
Jadi apa namanya penelaahan istilahnya ya, ditelaah lagi. Kemudian status data pasien, kemudian diberikan etiket. Etiket tahu? Etiket itu yang ditempel, misalnya 3x1, 2x1, itu namanya etiket obat ya. Itu etiket ya, seperti itu. Nah, kalau medication error itu apa? Medication error itu resiko kesalahannya atau kepatalannya. Nah, bisa resiko kepatalan itu bisa dalam pemberian obat, bisa dalam penerimaan. Apalagi misalnya seperti ini, kalau kalian misalkan suatu saat nanti buka apotek, belanja nih dari PBF, nih obatnya dari gudang diturunin. Kita jangan langsung masukkan dulu, kita lihat dulu apa namanya, misalkan pesan paracetamol 7 box, yang datangnya 3 box. Nanti kalau kita misalkan, kalau orangnya udah pergi, kita nanti komplain kan, kamu bohong, ini obatnya orang bener kok dari ini, bisa aja seperti itu. Dan mereka juga mungkin yang jual nggak mungkin ini PBF juga mau nipu, orang ngasihnya segitu. Tapi kemungkinan medication error itu bisa terjadi kan, mungkin aja tuker misalkan tempatnya, mestinya dikirim ke sana dulu, ke toko B dulu, ternyata ke toko A dulu, seperti itu ya. Jadi itu medication error itu tingkat kesalahan atau kepatalannya. Bisa juga medication error terjadi di apa namanya, di saat screening resep ya, atau pada saat peresepan juga bisa aja kan, nanti dokternya salah juga menuliskan, misalnya paracetamol harusnya 500 mg itu 3x1, dokternya salah 2x1. Makanya kan harus ada screening resepnya seperti itu. Nanti apotekernya bisa bukan komplain ya ke dokternya, apa namanya, dok ini bener nggak paracetamolnya dosisnya segini gitu ya. Jadi kalau jadi apoteker itu harus lebih pintar dari dokternya ya. Jangan sampai apotekernya manut-manut ke dokter padahal obatnya salah. Seperti itu ya. Ya memang seperti itu, kalau di rumah sakit kadang ya apoteker jangan, maksudnya kalau jangan dokter itu kan kadang-kadang nanya ke apoteker, ini obat ini apa, kira-kira diganti apa? Masa apotekernya pelak-pelok diganti apa ya? Itu serah dokter aja yang meresepkan. Kalau dokter nggak tahu di apotek itu ada obat apa saja ya, seperti itu. Jadi apotekernya harus benar-benar menguasai obatnya apa. Jangan sampai nanti pas ditanya sama dokter, maka yang nanya apoteker itu dari berbagai poli. Udah dokter penyakit dalam, udah dokter paru, udah dokter kelamin. Kalau dokter ya satu bidang ya. Tapi kalau apoteker berarti harus ngerti semuanya dari obat-obat dari berbagai poli ya. Nah, seperti itu. Makanya penuh pembantaian. Ya. Pusing memang. Seperti itu ya. Udah selesai. Ada yang mau ditanyakan? Gampang kan? Jadi kalau apa namanya, tadi rantai obat itu, jadi secara garis besar itu cara pendistribusian obat ya.